Update informasi ancaman gelombang air Laut Jawa Barat hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan perakiraan gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan Jawa Barat. Melansir dari keterangan resmi BMKG, dalam perakiraan tinggi gelombang air laut pada perairan utara Jawa Barat setinggi 1,0 meter sampai 2,0 meter. Sedangkan perakiraan tinggi gelombang air laut pada perairan selatan Jawa Barat mencapai 2,5 meter sampai dengan 4,0 meter. Perakiraan ancaman gelombang air laut Jawa Barat. Foto BMKG. Perakiraan tinggi gelombang di perairan Jawa Barat, perairan sebelah utara Jawa Barat 1,00 meter 2,00 meter. Perairan sebelah selatan Jawa Barat 2,50 meter 4,00 meter. Perakiraan ancaman gelombang air laut Jawa Barat. Daftar wilayah berpotensi gelombang tinggi di Indonesia hari ini. 2 gelombang dengan tinggi 4,0 hingga 6,0 meter berpotensi terjadi di 2 wilayah di Indonesia, yakni Samudra Hindia Selatan Banten hingga Jawa Tengah dan Laut Arafuru bagian tengah dan timur. Tinggi gelombang 4,0-6,0 berpeluang terjadi di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Jawa Tengah, Laut Arafuru bagian tengah dan timur, tulis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dalam keterangan resminya. Mengenal TMC, teknologi yang digunakan untuk cegah badai Jabodetabek. BMKG juga menyebut, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari barat utara dengan kecepatan angin berkisar 8-20 knot. Sementara, di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari barat daya, barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5-30 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, Laut Jawa, perairan selatan Jawa, Laut Flores, Laut Banda, perairan Kep Sermata, Kep Tanimbar, dan Laut Arafuru, tulis BMKG. Selain gelombang 4,0-6,0 ada juga gelombang dengan tinggi 1,25-2,5 meter yang berpeluang terjadi di 37 wilayah di Indonesia. Sementara, gelombang setinggi 2,5-4,0 meter terjadi di 16 wilayah di Indonesia. Gelombang 1,25-2,5 meter, perairan Barat Aceh Kepulauan Mentawai, Samudera Hindia Barat Aceh Kepulauan Mentawai, perairan Kepulauan Anambas Kepulauan Natuna, Laut Natuna, perairan Kepulauan Bintan Kepulauan Lingga, Selat Karimata, perairan Bangka Belitung, Selat Gelasa, Teluk Lampung, Selat Sunda bagian utara, Laut Jawa bagian barat, perairan utara Jawa Barat, perairan selatan Kalimantan, perairan barat Sulawesi Selatan, perairan Kepulauan Sabalana Kepulauan Selayar, Laut Bali Laut Sumbawa, Selat Lombok bagian utara, perairan utara Sumbawa Flores, Teluk Bon bagian selatan, perairan Bau-Bau Kepulauan Wakatobi, perairan selatan Pulau Sumba, Laut Sawu, Selat Ombai, Selat Sumba bagian barat, Selat Sape bagian selatan, perairan Kupang Pulau Rote, Laut Sulawesi bagian tengah dan timur, perairan Kepulauan Sangihe dan selatan Kepulauan Talaut, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Bitung, Laut Maluku, perairan Halmahera dan Laut Halmahera, perairan Pulau Buru Pulau Ambon Pulau Seram, perairan utara Kepulauan Kai Kepulauan Aru, perairan Fakfak Kaimana Agats Yos Sudarso, perairan utara Papua Barat Papua, Samudera Pasifik Utara Papua Barat Papua. Sisa peradaban Maya berusia 2000 tahun ditemukan di Guatemala. Gelombang 2,5-4,0 meter, Laut Natuna Utara, perairan Bengkulu, Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten Sumbawa, Selat Bali, Lombok Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur NTT, Laut Jawa bagian tengah dan timur, perairan utara Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selat Makassar bagian selatan, Laut Flores dan Laut Banda, perairan Kep Sermata Kep Tanimbar, perairan selatan Kep Kai Kep Aru,
Laut Arafuru bagian barat, perairan utara Kepta Laut, Samudera Pasifik Utara sebelumnya. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati menyebut gelombang tinggi juga menjadi fenomena yang patut diwaspadai saat libur Nataru 2023 selain hujan lebat. Gelombang tinggi itu disebabkan antara lain oleh indikasi pembentukan pusat tekanan rendah di sekitar wilayah Australia. Dwi Korita menyebut hal itu dapat memicu terbentuknya pola pertemuan dan perlambatan angin di sekitar wilayah Indonesia bagian selatan ekuator. Selain dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan angin kencang di sekitar Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara, fenomena ini juga berdampak pada peningkatan gelombang tinggi di perairan Indonesia. Kedua, bibit siklon tropis 95W yang terdeteksi beberapa hari yang lalu. Lokasinya ada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua Barat, 8,8 derajat lintang utara dan 130,9 derajat bujur timur. Kecepatan maksimalnya 15 knot dan tekanan terendah 1008 milibar. Jadi ini perlu diwaspadai, gelombang tinggi juga tidak hanya hujan ekstrim, cuaca ekstrim, kata Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam konferensi pers daring.